Iya, siap. Sahabat Songkolingi 92, bertemu kembali kita di jilid kedua dari tajuk Al-Kahfi Pesantren Fenomenal. Bahwa pesantren yang berada di Bogor ini memang memiliki mumyizat atau beberapa keistimewaan. Satu di antaranya adalah bahwa ketika mendaftar di pesantren ini, kalau yang level SLTA itu ada 2, SMA dan Aliyah, Madrasah Aliyah. Tapi semuanya wajib mukim di dalam pondok, wajib mondok, wajib jadi santri di dalam asrama, tinggal di asrama dan tidak boleh bolak-balik pulang ke rumah, siapapun itu. Dan ketika proses seleksi masuk, baik SMA maupun Aliyah ini cuma diterima 25 orang untuk satu kelas cewek, 25 orang untuk satu kelas cowok, baik itu di SMA dan di Aliyah. Artinya Aliyah cewek cowok jadi 2 kelas dan SMA cewek cowok jadi 2 kelas, dan tidak menerima yang lain lagi karena memang pesantren ini ingin fokus menggembleng mereka, makanya dengan jumlah yang tidak banyak. Itu keistimewaan pertama. Jadi dari kuantitas kelas itu memang mempengaruhi tugas guru, tugas sekolah. Ketika mengawasi terlalu banyak mungkin dianggap kurang optimal. Jadi kalau kelasnya cuma 2 SMA, yang satu untuk putra dan yang satu kelas lagi untuk putri, begitu juga Aliyah yang satu kelas untuk putri, satu kelas untuk putra. Baik itu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya 2 kelas, putra dan putri satu kelas. Jadi mungkin dengan sistem itu, dengan ketentuan seperti ini, pesantren ini berharap bahwa akan lebih mudah untuk mengontrol, mencetak mereka menjadi pelajar atau santri-santriwan yang tangguh, baik dalam segi pelajaran sehari-hari maupun pelajaran lain, yaitu berupa ubudiyah tentunya. Keistimewaan yang kedua yaitu terkait dengan wajibnya hafalan Al-Quran, baik yang SMA maupun yang Aliyah. Minimal lulus dari Al-Kahfi itu 3 juz. Santri itu memilih, tapi wajib, nggak bisa, saya nggak 3 juz, saya nggak mau hafalan, nggak boleh begitu. Wajib minimal harus 3 juz, ketika lulus maksimal 30 juz. Makanya santri-santriwan, anak-anak SMA-nya juga ada yang hafal 3, 4, 5, 6, bahkan ada yang sampai hafal 30 juz, walaupun itu SMA judulnya. Jadi luar biasa, judulnya SMA tapi dia hafal 30 juz Al-Quran. Songkolingi 92. Kemudian pesantren ini juga tinggi nasionalismenya. Terbukti ketika acara wisuda itu bergema di samping himne Mars Pondok Al-Kahfi, pesantren Al-Kahfi, juga lagu Indonesia Raya dibawakan oleh dirijen, lalu semua tamu undangan juga ikut bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Artinya apa? Bahwa pesantren itu tidak identik dengan toleransi, eksklusif, dan juga ditengarai sebagai sarang teroris. Tidak. Pesantren Al-Kahfi ini tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang mengarah seperti itu. Juga sebagai pembuktian bahwa pesantren di Indonesia termasuk Al-Kahfi itu jauh dari nilai-nilai radikalisme dan intoleransi banyak disuarakan oleh masyarakat Indonesia
terkait pesantren. Jadi seperti itu, memayizat keistimewaan daripada pondok pesantren terpadu Al-Kahfi ini. Demikian untuk jilid 2, dan berikutnya nanti pada jilid terakhir, jilid 3, langsung kita akan menayangkan prosesi wisudanya dan juga sekelumit tentang siapa-siapa yang akan melanjutkan ke Mesir, ke Sudan, ke Maroko, ke Turki, bahkan ke universitas-universitas elit di Indonesia yang mereka sudah tes ketika wisuda, makanya dibacakan langsung di mana mereka akan kuliah. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini, channel Songkolingi 92, mingginan, gacor, dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.